Oi oi, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Bagaimana dan sampai mana belajarnya teman-teman? Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar penalaran matematika ya dalam rangka persiapan UTBK SNBT 2024. Dan ini adalah salah satu tipe yang tahun kemarin keluar guys. Kalau tahun kemarin keluar, kemungkinan sih tahun 2024 juga bakal keluar ya. Ini sebenarnya soal jarak kecepatan waktu biasa. Santai aja, nih bukan soal fisika ya. Pastikan teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Karena like, comment, share, dan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa buat yang belum nonton video sebelumnya, buat linknya ada di deskripsi guys. Tapi sebelum kita bahas, untuk teman-teman bisa memantapkan UTBK teman-teman di tahun 2024 ini, Integral Education kita mengadakan tryout guys ya. Tryout UTBK SNBT 2024 full to the test dengan pengerjaan yang real time guys. Dengan biaya pendaftaran 10.000, teman-teman udah bisa dapat 1 kali tryout dan 2 kali kelas via Zoom teman-teman ya. Kelas via Zoom itu nanti kita akan bahas soal-soal tryoutnya gitu ya. Ada di pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, pengetahuan baca menulis, penalaran umum, dan semuanya pokoknya bakal kita bahas teman-teman ya. Silakan teman-teman yang belum ikut karena pendaftarannya ini tutup sekitar 4 hari lagi guys ya, tanggal 16 Februari. Silakan isi pendaftarannya di link berikut ini dan ikuti alur pendaftarannya di Instagram. Oke? Ayo kita bahas nomor pertama ya. Jadi Teddy berangkat dari kota A ke kota B yang berjarak 60 km. Oke, sekarang kita lihat dulu ya gambarnya. Ini kota A, ini kota B gitu kan. Jaraknya 60 km. Oke, kita gambar guys ya. 60 km. Nah, dengan kecepatan 20 km per jam. Pelan banget guys ya. Dia naik apa nih 20 km per jam? Naik motor 20 km per jam. Pelan banget. Oke, pokoknya Teddy-nya kan di sini ya. TD-nya di sini berarti VT gitu ya. VTD adalah 20 km per jam. Terus berikutnya ada si Andy. Andy dari kota B nih. Nah, gitu ya. Andy itu dari kota B ke sono ya. Berarti kayak papasan dengan si Teddy nanti kan begini geraknya. Nah, kita punya VND. VND adalah 30 km per jam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang keduanya ini berangkatnya bareng nih. Nah, bersamaan ya. Pada pukul 8 pagi. Nah, pertanyaannya pukul berapa Teddy dan Andy ini akan berpapasan? Oke, teman-teman pahami dulu ceritanya. Kan Teddy ke sono. Ke sono apa ke sono? Ini kameranya kebalik gak sih? Ya pokoknya intinya Teddy kan ke kanan nih, ya udah kita pakai kanan kiri aja deh ya. Teddy kan ke kanan, Andy ke kiri. Berarti nanti akan ada titik, akan ada tempat, akan ada waktu, akan ada posisi di mana mereka berdua akan bertemu gitu kan. Nah, pertanyaannya itu kapan mereka ketemunya? Pada saat jam berapa gitu ya. Oke, teman-teman tahu kan rumus jarak kecepatan waktu yang dulu pas SD itu. Aduh, ini segitiganya nggak rapi lagi. Ya udah kita hapus, kita ganti yang rapi guys ya. Oke, teman-teman tahu kan rumus jarak kecepatan dan waktu yang dulu sering banget diajarin pas SD sama pas SMP gitu ya. Pokoknya yang di segitiga ini nih lah. Ini jarak di atas, ini kecepatan, ini waktu. Kalau zaman SD aku dulu ngapalinya Jokowi gitu guys. Ya pokoknya rumusnya kalau jarak ya itu adalah kecepatan gitu kan, kita kalikan dengan waktu ya. Kalau di fisika ini namanya GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, karena kita nyari pukul berapa kan nyari waktunya nih ya. Berarti kalau waktu sama dengan apa? Jarak diapain? Bukan dikali ya, dibagi sayang, dibagi ya. Dibagi dengan kecepatan. Oke? Oke. Nah, sekarang kita lihat jaraknya tuh 60 km guys ya, 60 km. Terus kemudian dibagi dengan kecepatan. Nah, masalahnya ini kecepatannya siapa gitu kan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan Teddy dan Andy itu bakalan berpapasan. Jadi seakan-akan kecepatan Teddy dan Andy ini saling makin cepat, saling bertambah gitu ya. Makanya kalau ada kasus seperti ini, pokoknya kalau teman-teman nggak tahu yang namanya kecepatan relatif, ini saya kasih tipsnya aja. Pokoknya kalau bergerak papasan seperti ini, kecepatannya tinggal ditambah ya. Berarti di sini 20 ditambah 30 gitu aja deh ya. Kilometer per jam. Ya udah, ini tinggal dihitung aja ya. Jadi ini 60 per 50 gitu kan jam. Nah, sekarang tinggal kita ngitung 60 dibagi 50 itu berapa? Betul, 1,2 gitu kan. 1,2 jam. Nah, masalahnya tinggal kita mikir nih. Kan ini 1 jam lewat kan. Berarti jam 8 otomatis jam 9 dong. Ya, berarti opsi A, opsi B salah. Paham ya? Karena udah lewat sejam. Nah, masalahnya sekarang sih 0,2 jamnya ini nih berapa menit gitu kan. Ya udah, berarti kita tinggal nyarinya gimana? Ya 0,2 dikali 60 gitu kan. Ya udah, nih nolnya kan coret karena koma gitu ya, bisa menghilangkan. 2 kali 6 adalah 12 menit. Nah, jadi dia akan ketemu pada jam
9, tadi kan 1 jam kan jam 9, terus nambah 12 menit. Nah, berarti jawabannya adalah 9 lebih 12 menit. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita bahas nomor 2 teman-teman ya. Saat Teddy dan Andy berpapasan, Teddy telah menempuh jarak sejauh berapa nih? Nah, ini soalnya masih nyambung dengan yang tadi ya. Kalau kita gambarkan lagi, tadi gambarnya kurang lebih begini sih ya. Jadi ini jaraknya 60 km teman-teman ya. 60 km. Nah, terus ini tadi si siapa? Ini si Teddy ya. Kita langsung tulis saja V Teddy. Ya, jadi ini VT ya. VT sama dengan berapa tadi? 20 ya. Kilometer per jam. Terus yang VND di sini VA ya. VND adalah 30 km per jam. Nah, tadi kan mereka ketemunya setelah 1 jam 12 menit ya, 1,2 jam gitu kan. Berarti saat Teddy dan Andy berpapasan, ini pada saat T-nya berapa? Pada saat T-nya itu 1,2 jam gitu kan. Ya udah, pertanyaannya si Teddy telah menempuh jarak sejauh berapa? Ya sudah, berarti cari aja jarak adalah apa? Kecepatan kali waktu. Berarti V-nya si Teddy dikali waktu. Waktunya ini 1,2 jam gitu ya. Berarti 20 tinggal kita kalikan 1,2. Ya, ketemunya adalah nolnya buat ngilangin koma ya. Jangan tremor kalau ketemu perkalian koma kayak gini. Hayo loh. Berarti tinggal 2 dikali 12, ketemu adalah 24 ya. 24 kilometer. Oke. Gini ya, jawabannya adalah yang B. Easy? Easy. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini lumayan menarik teman-teman ya. Menarik, tahu nggak menarik? Bukan mendorong ya, tapi menarik. Saat pukul 9.00, berapa jarak antara Teddy dan Andi? Nah, masalahnya pada saat jam 9 mereka udah ketemu belum? Nah, kan kita tahu ya, mereka ketemunya gitu ya. Ketemunya itu kan jam 9 lebih 12 gitu kan. Nah, berarti pada saat jam 9 itu mereka belum ketemu tuh. Ya, ini A, ini B. Berarti kira-kira si Teddy itu masih berada, ya anggap aja di sinilah gitu ya. Ini si posisi Teddy nih pada saat jam 9. Ini bukan Teddy ya, pakai Y. Jadi ini TDY gitu ya, TEDDY. Nah, terus kemudian si Andy udah sampai sini nih misalkan ya. Ini si Andy. Jadi mereka belum papasan nih. Nah, pertanyaannya berapa jarak antara Teddy dan Andy? Jadi di sini nih. Ini jaraknya berapa nih? Gitu ya. Ya udah, berarti gampang kan? Kita cari aja jaraknya Teddy, jaraknya Andy selama berapa? 1 jam ya. Jadi dari jam 8 pagi ke jam 9 itu kan 1 jam tuh. Gitu kan? Nah, kita tinggal cari aja jarak ya. Jarak si Teddy ya, jarak Teddy berapa? Berarti kecepatannya berapa? Kecepatannya 20 gitu. 20 km per jam. Itu tinggal dikalikan sama 1 jam ya. Jadi jaraknya Teddy adalah 20 km. Oh, jadi di sini Teddy itu udah menempuh 20 km gitu ya. Nah, sementara jaraknya si Andy itu juga sama ya. Berarti kecepatan Andy 30 km per jam. Aduh, salah lagi. Kilometer per jam gitu. Terus kita kalikan dengan waktu 1 jam gitu ya. Berarti ketemunya adalah 30 km. Oke, jadi di sini Andy udah menempuh jarak 30 km. Ingat Teddy-nya kan tadi dari sini ke sana ya. Andy-nya dari B ke sana gitu. Ya udah, berarti jaraknya adalah berapa? Ini kan totalnya 60 ya. Berarti 60 dikurang 20 dikurang 30 ya. Jadi ketemunya adalah 10 kilometer. Oke. Nah, ini soalnya soal isian teman-teman ya, isian singkat. Jadi kita jawabnya 10 gitu. Ya, of course ini 10 kilometer. Oke, nanti kan ada satuannya di sana ya. Gitu cara nyarinya teman-teman. Jadi pertama kita harus tahu Teddy dan Andy ini udah papasan belum? Nah, ternyata belum karena tadi kan papasannya jam 9 lebih 12. Gitu ya, paham? Oke? Oke. Yoi, kita lanjutkan ke nomor terakhir ini teman-teman ya. Selisih waktu Teddy dan Andy setelah sampai di tujuan masing-masing adalah, oke, berarti kita cari waktu untuk mencapai tujuan masing-masing gitu ya. Jadi Teddy-nya dari kota A sampai ke kota B gitu, kita gambar aja deh. Ini kita gambar berapa kali ya. Jadi A, B. Nah, ini kan Teddy nih. Teddy berangkat dari A ke B kan? Nah, ini si Andy. Nah, Teddy dari A ke B itu sampainya berapa jam gitu ya. Terus Andy ke kota A sampainya berapa jam. Nah, nanti kita kurangkan gitu ya. Nah, kita cari T-nya si Teddy. Ya, T-nya si Teddy berarti apa? Kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan gitu kan. Berarti waktunya 60 km dibagi dengan si Teddy. Kecepatannya berapa? 20 ya. 20 km per jam. Oke, jadi ketemunya adalah 60 bagi 20 itu 3 ya. Jadi 3 jam. Oh, jadi Teddy
ke kota B itu butuh waktu 3 jam. Nah, berikutnya sama si TND ini berarti sama ya, jarak 60 km dibagi dengan kecepatannya si ND ya. Kecepatannya si ND adalah berapa? 30 km per jam. Ya udah, tinggal kita bagi 60 bagi 30 berapa? Ketemunya adalah 2 ya. 2 jam. Oh, jadi selisih waktunya itu adalah 1 jam ya. 3 jam dikurang 2 jam ya. Jadi yang sampai duluan siapa? Yang sampai duluan adalah si Andy ya, 2 jam. Baru 1 jam kemudian si Teddy sampai ke kota B gitu ya. Oke, paham teman-teman ya? Ini soal gampang kok, nggak susah ya. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Nantikan video-video kita yang lainnya di Integral Education. Jangan lupa daftar tryout UTBK semuanya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan video dan notifikasi lainnya dari YouTube account Integral Education. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.